Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi topik pembahasan kita di video kali ini adalah 3 koin bertemakan AI Agent, ada AI Agent Layer atau AI Fund, kemudian ACT ya, dan juga satu lagi kita akan bahas Cerebro. Jadi ini requestan dari teman-teman, thank you banget yang udah mengirimkan banyak ide koin apa yang kita akan bahas gitu. Jadi di channel ini teman-teman bisa klik di menu profile ya, di menu video. Kita sudah banyak sekali membahas koin-koin dengan berbagai macam narasi. Ada privacy coin kita sebelumnya sudah bahas, Manta dan Vista kita juga sudah sempat bahas. Koin lama seperti Inspect dan juga koin baru seperti Deeplink kita juga sudah bahas, dan ada banyak koin-koin lain yang mungkin teman-teman ketinggalan. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan, kita bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Teman-teman, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya, ada campaign datang dari exchange Gate.io. Campaignnya adalah Gold Trust, di mana campaign ini akan berakhir sampai nanti tanggal 2 Mei 2025. Teman-teman bisa ikutin dengan cara invite teman kalian. Ya, untuk setiap invite satu orang berpeluang mendapatkan 2000 gold bean. Ya, dan maksimum teman-teman bisa invite sampai 30 orang untuk periode campaign ini. Hadiahnya, grand prize-nya atau jackpot prize-nya adalah 1 Bitcoin. Gitu. Dengan leaderboard juga ada reward tambahan ya sampai dengan 10.000 US dollar. Jadi pada intinya ini adalah campaign untuk invite orang ya, untuk daftar dengan link kalian masing-masing ya. Kemudian kumpulin jumlah goldnya yang mana nanti teman-teman bisa tukarkan nih, bisa dapetin hadiah random gitu ya teman-teman. Jadi campaign ini masih cukup lama sampai sebulan nanti. Jadi teman-teman yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan masuk ke pembahasan dari AI Agent Layer, di mana AI Fund hari ini diperdagangkan di kisaran level 63,25 rupiah ya. Secara movement dalam beberapa hari atau dalam beberapa jam terakhir, AI Fund sudah sempat mengalami lonjakan, bahkan tadi sampai ke 68 rupiah. Namun sekarang udah kembali koreksi. Jadi ini sebenarnya project apa? Jadi AI Fund ini adalah sebuah project AI agent dengan menggabungkan beberapa fitur. Mereka punya DEX listing, mereka punya launchpad, mereka juga punya DeFi buat staking. Kemudian juga ada community and menu chat ya, di mana teman-teman bisa berkolaborasi, bisa sama-sama berkomunitas di sini. Seperti itu, teman-teman yang pengen untuk melisting token juga sudah disediakan menu launchpad, di mana teman-teman bisa bikin koin kalian sendiri. Ini adalah beberapa koin yang dibikin oleh AI Agent Layer ya, di mana sudah diperdagangkan di beberapa DEX. Jumlahnya masih belum banyak, selama kurang lebih setahun dia dibikin. Ini project itu di-create sekitar tanggal 15 November 2024 yang lalu. Gitu. Jadi kurang dari setahun sih sebenarnya, dan ya proyek ini sudah melahirkan beberapa meme coin baru ya, yang mana teman-teman bisa track langsung mereka punya sosial media gitu. Jadi ya ini adalah cukup booming sih, cukup common ya untuk banyak sekali project AI agent. Rata-rata memang bisa create new token baru, sehingga itu melahirkan banyak sekali koin-koin aneh di market ya karena AI agent ini. Nah, yang namanya AI mereka di-develop langsung oleh Maxi ya, dan juga Aerodrome Fi, di mana juga di-develop oleh Gate.io. Jadi ini adalah beberapa kontributor yang mendukung untuk AI Fund, terutama dari segi pendanaan dan juga total kesempatan mereka listing di awal gitu. Jadi kan sebuah project itu perlu dana yang cukup besar. Nah, mereka kebetulan meluncurkan token, di mana token tersebut sudah dibagikan nih kepada beberapa exchange. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan liquidity, yang mana nanti exchange tersebut juga dapat bagian, yang mana akhirnya dia jualan token tersebut, sehingga exchange-exchange tersebut itu bisa dapetin cuan dari sana.
gitu. Dan kalau kita lihat sih dari program yang mereka bikin sebenarnya secara project ya, ini project yang bisa dibilang udah mulai meredup secara tren. AI agent bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat fantastis, di mana project AI agent itu sudah kebanyakan teman-teman di market gitu. Jadi dari saya sendiri, apakah project ini menarik atau enggak? Ya menurut saya ya cukup umum lah, dan banyak project AI agent yang lebih rame, toh juga harganya juga sama-sama drop gitu. Jadi secara tren menurut saya AI agent tidak lagi trending seperti yang terjadi di akhir tahun 2024 yang kemarin. Nah, kalau kita lihat dari aspek yang lain, ada token unlock, di mana token ini unlock tiap hari. Teman-teman akan ada unlock buat strategic reserve dan advisory. Ya, di mana ada 0,08% token yang terus dibuka secara berkala tiap harinya. Dan ini tentu saja akan membebani mereka yang hold tokennya. Token ini udah mau mencapai maksimum supply. Kalau kita perhatikan mereka punya maksimum supply adalah di 500 juta token AI Fund. Ya, dan sementara ini yang beredar itu mendekati 200 juta token. Masih banyak sih jumlah token yang bakalan di-create. Namun kalau kita lihat dari proses unlocknya tiap hari ini akan sangat akumulatif, dan menurut saya ini bakalan cepet sih token ini untuk mencapai maksimum supply-nya. So, kalau dia cepat mencapai maksimum supply, ya potensial target itu bisa saja periodenya berakhir unlock itu sampai di bulan mungkin nggak tahun ini sih selesainya ya, tapi dalam beberapa bulan ke depan gitu. Jadi tetap waspada bagi teman-teman yang ada pegang token ini. By the way, token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Maxi, Get.io, kemudian juga Aerodrome ya, gitu. Dan dia belum listing di banyak exchange besar lainnya, gitu. Jadi secara liquidity mungkin nggak akan terlalu besar. Mungkin teman-teman yang minta koin ini dibahas pasti mencari project-project yang punya potensi, terutama project-project dengan market cap kecil. Tapi pada akhirnya adalah tidak semua koin itu bakalan survive, teman-teman. Termasuk ya AI Fund ini menurut saya agak kurang cepat dia bisa listing melantai di exchange besar. Jadi momentumnya sekarang udah makin tipis. Apalagi kalau kita lihat tren dari token ini udah turun sejak Desember tanggal 14 2024 yang lalu. Jadi ini jelas sudah downtrend, dan kemarin ada indikasi breakout ya di kisaran tanggal 24 Maret. Namun tren tersebut tidak disupport oleh volume yang baik, dan juga secara movement smart money juga nggak terlalu interesting di project ini. Project ini market cap-nya kecil. Kalau kita lihat sekitar 11 miliar rupiah ya. Jadi kecil banget secara market cap. Mungkin koin ini bakalan volatil, tapi apakah masih bisa naik tinggi atau tidak, menurut saya sangat terbuka dengan market cap yang sangat kecil tersebut. Harapannya sih nanti ada whales yang cukup baik ya, mau pump tokennya ke harga yang tinggi gitu. Tapi untuk saat ini kita belum melihat ke arah sana sih, karena ya kalau kita lihat secara movement ini masih cenderung lemah, masih cenderung berada dalam posisi downtrend gitu. Jadi AI Fund secara project demikian adanya, teman-teman. Mereka bisa create project token AI, termasuk juga developing untuk mereka punya sosial media. Namun secara tren ini sebenarnya udah nggak trending lagi untuk AI agent. Jadi menurut saya ini ya bisa dibilang sentimen yang kurang begitu bagus. Pas juga nih Bitcoin dalam performance yang nggak bagus, Bitcoin dominance-nya meningkat, ya koin-koin AI agent sudah banyak drop sejak Januari 2025 yang lalu, dan sampai sekarang ini kita masih belum ketahuan di mana level bottomnya gitu. Jadi semua balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman masih tertarik pada token seperti ini atau bagaimana. Perhatikan juga tadi yang namanya mereka punya tokenomic tentang vesting atau unlock token. Next kita akan bahas ACT ya. ACT The AI Prophecy, di mana ini adalah sebuah project AI agent yang sebenarnya community driven. Ya, project yang lebih mirip seperti meme token bertemakan AI gitu. Kemarin mereka ada sedikit masalah terkait dengan Wintermute, yang mana sell off ACT dengan jumlah yang besar karena ada chaos
di layanan Binance. Ya, ada kekacauan di layanan Binance Futures. Kabarnya sih Binance Futures itu sempat melakukan semacam perbaikan terkait dengan tingkat leverage ya. Leverage di apa namanya di kalangan trader futures seperti itu. Jadi yang kena imbasnya itu salah satunya adalah token ACT ini, di mana secara leverage mereka kurangi, teman-teman. Sehingga trader-trader yang banyak melakukan trading di leverage tinggi itu tiba-tiba kena likuidasi. Termasuk juga Wintermute yang memang sempat punya token ACT ini juga akhirnya melakukan sell off, melakukan penjualan karena tidak kuat nih dengan apa namanya volatilitas dari market futures ini yang memang mengkhawatirkan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara tren juga ACT ini sudah drop lumayan signifikan, bahkan 50% kalau nggak salah pas kejadian tersebut. Di Twitter mereka juga sudah melakukan klarifikasi ya, di mana di Twitter dari komunitinya sendiri sudah menyampaikan di mana ini ada masalah dalam 24 jam terakhir, tepatnya pada tanggal 2 April 2025 yang lalu ada masalah pada pair dari ACT USDT di layanan leverage position, di mana tiba-tiba ada foreclose yang menyebabkan banyak yang kena liquid. Nah, karena banyak yang kena liquid, para holder ACT ini panik dan akhirnya melakukan sell off. At the end, harganya nyungsep lumayan signifikan. Jadi kurang lebih penjelasan singkatnya itu demikian, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara project ya, sebenarnya ACT ini nggak ada masalah apapun. Token unlock mereka udah oke, udah mencapai maksimum supply, jadi nggak ada token unlock. Dari pasar sebenarnya sudah sangat-sangat luas ya, sudah listing di exchange besar juga. Kemudian di Twitter sebelumnya juga nggak ada masalah yang berarti. Cuman ini masalah dari Binance yang melakukan sedikit perbaikan ya terkait dengan tingkat leverage yang ternyata menyebabkan banyak yang kena likuidasi secara paksa impact dari kebijakan tersebut. At the end harganya langsung rontok. Kebetulan juga kita dalam posisi bear market gitu. Jadi buat ACT yang kemarin nyungsep kurang lebih penjelasannya seperti itu. Lalu gimana nih untuk sekarang? Apakah ACT masih bakalan menarik atau bagaimana? Kalau kita melihat secara tren, sebenarnya ACT ini sudah create yang namanya wave 5. Kemarin kita prediksi wave 5 itu sampai di 0,14 ya di video yang lalu pembahasan kita tentang ACT. Waktu itu juga kita sudah notice level tersebut berpeluang menjadi area support. Ya, setelah itu ACT sempat bounce ya, sempat naik sampai 0,25. Kemudian sideways lama tiba-tiba ada berita nyungsep, guys. Dan sekarang harganya sudah drop signifikan banget dan menurut saya ini sebuah apa ya, sebuah sinyal yang jelek banget nih untuk ACT. Ya, pada kejadian tersebut coba kita ukur ya, ACT ini udah turun berapa? Dia itu turun suddenly sampai 73,5%. Menurut saya itu cukup besar ya, volume perdagangan tiba-tiba naik tinggi, marketnya panik pada jualan, smart money-nya kosong. Dan sejauh ini ACT masih belum aman kalau menurut saya. Masih belum aman buat teman-teman yang tradingnya itu tipenya kayak konservatif atau berhati-hati. Posisi sekarang masih rawan untuk longsor. Namun bagi kalian pencinta high risk, ya seperti kasusnya Terra Luna dulu, itu banyak orang yang cuan banyak. Teman-teman memanfaatkan pasca crash ya, ada bouncing gitu, ada kenaikan yang tiba-tiba tinggi. Di sana banyak orang yang cuan sampai ribuan persen dari token Terra Luna, meskipun lebih banyak sebenarnya mengalami kerugian sebab hold tokennya terlalu lama. Nah, di momen kali ini ACT juga menghadirkan peluang yang sama. Peluang dan resiko ini cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin adalah orang yang takut rugi atau udah rugi banyak, mending jangan melakukan ini. Tapi bagi teman-teman yang suka spekulasi, posisi sekarang ini cukup menarik untuk di apa ya, ibaratnya gambling lah. Ini gambling spekulatif, bener-bener untung-untungan. Kalau ini berhasil, teman-teman bisa dapetin cuan sampai ratusan persen dalam kenaikan
ke depannya untuk ACT. Namun kalau ini gagal, teman-teman juga bisa dapat kerugian besar. Dan di posisi kali ini saya sendiri nggak merekomendasikan teman-teman yang untuk masuk ya seperti itu, yang pengen cuan tapi takut sama rugi itu mendingan jauh-jauhi dulu ACT gitu. Kecuali teman-teman memang siap menerima resiko, misalkan teman-teman masuk dengan nominal kecil, let's say $10, itu masih cukup oke. Yang penting teman-teman bisa menanggung resiko tersebut aja gitu. Posisi sekarang masih sangat-sangat menarik untuk akumulasi at least di spot market ya gitu, untuk menghindari likuidasi juga kalau di market futures. Ya, jadi ini spekulasi. Jadi buat yang mungkin tertarik, level sekarang cukup interesting. Oke, next kita akan bahas untuk Zerebro ya. Hari ini Zerebro diperdagangkan di kisaran level Rp397 secara tren. Masih dalam posisi downtrend ya. Setahun terakhir Zerebro sudah naik sekitar 34.000 ya. 34.000%. Tapi kalau kita lihat dari market semua chartnya ini masih dalam kondisi surplus gitu. Cerebro adalah salah satu project AI agent juga ya yang dibikin ya semacam chatbot gitu, dan dia seringkali nge-tweet hal-hal yang nggak terlalu penting dan hal-hal yang sebenarnya nggak berpengaruh terhadap harga tokennya gitu. Jadi proyek ini didevelop sepenuhnya oleh AI. Mereka bikin cuitan di Twitter nggak jelas teman-teman. Dan menurut saya ini kayak ya udah project ada gitu tapi nggak ada fungsi yang signifikan banget untuk market gitu. Kalau kita lihat sih dari beberapa berita juga nggak terlalu banyak secara analitik market juga. Zerebro ini masih terbilang negatif terhitung sejak 4 bulan terakhir ya. Januari dia udah minus sampai 84%, Februari minus 48%, Maret juga minus 39%, April sekarang ongoing baru minus 16%. Tapi kalau kita lihat dari 4 bulan terakhir ini udah mulai berkurang minusnya secara persentase. Itu ya, jadi nggak ada yang terlalu bisa dibahas untuk Zerebro. Secara maksimum supply juga dia sudah mendekati maksimum supply, tinggal 2% lagi yang masih bisa di-create ke market. Pasarnya sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Maxi, Bitget, Bybit, Get.io, jangan lupa. Itu sih teman-teman. Kita akan lihat seperti apa pergerakan harga. Zerebro sekarang sudah berada dalam all time low. Secara tren dia masih dalam posisi kemungkinan untuk turun. So, level penting saat ini adalah di 0,025. Selama Zerebro mampu mempertahankan area tersebut, masih ada kemungkinan dia buat naik sampai kisaran 0,07. Meskipun secara realitas saya sendiri agak meragukan dia bisa naik ke level tersebut sebab selling pressure masih berlanjut sampai sekarang ini. Bahkan Zerebro ini berpeluang turun ke all time low seandainya dia tidak mampu mempertahankan area $0,024 ini. Potensi turun kemana? Ya ke 0,01. Dan itu tidak ada target secara pasti sebab dia sudah tidak ada area support jika dia drop di bawah area tersebut. Overall trend dari Zerebro ini sudah atau masih dalam under pressure meskipun sejak Februari 2025 sampai April ini trennya cenderung sideways. Namun seller itu masih cukup strong. Itu aja sih paling buat update AI Fund, kemudian ACT dan juga Zerebro. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram. Ya, buat teman-teman yang punya Telegram bisa join juga di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.